Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Makfiratul Adawiyah Asha. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Jurnalistik dengan NIM 50512-1012. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori komunikasi interpersonal. Adapun poin-poin penting yang ingin saya jelaskan ialah yang pertama, pengertian komunikasi interpersonal secara umum, dan yang kedua, pengertian komunikasi interpersonal menurut para ahli, dan yang ketiga ialah ciri-ciri komunikasi interpersonal, dan yang keempat ialah tujuan komunikasi interpersonal sendiri itu apa, dan yang kelima, proses komunikasi interpersonal. Adapun pengertian komunikasi interpersonal yaitu komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Adapun pengertian komunikasi interpersonal menurut para ahli ialah, setidaknya saya akan mengambil 3 pengertian komunikasi interpersonal menurut beberapa para ahli. Yang pertama ialah menurut Joy Ayres. Menurut Joy Ayres, tidak ada makna seragam di antara para pakar dalam mengartikan komunikasi interpersonal. Beberapa orang menandai komunikasi ini sebagai sebuah tingkatan dari proses terjadinya komunikasi antar manusia. Dan yang kedua ialah menurut Joseph De Vito. Dia mendefinisikan bahwa komunikasi interpersonal sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau kelompok kecil yang memberikan efek atau umpan balik yang disebut dengan feedback. Dan yang ketiga ialah menurut Effendi mengemukakan bahwa komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi pada dua orang dan melakukan percakapan kontak tersebut bertatap muka atau melalui telepon sehingga menimbulkan timbal balik. Adapun ciri-ciri komunikasi interpersonal yang ingin saya jelaskan ialah yang pertama, komunikasi dua arah. Nah, komunikasi dua arah di sini ialah komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih, atau bisa disebut dalam kelompok-kelompok kecil yang masing-masing mengemukakan pendapatnya. Selanjutnya ialah efek yang terjadi dalam komunikasi adalah perubahan sikap, karena tiap peserta bisa membujuk atau memengaruhi individu lainnya untuk mengubah pemikiran, pendapat, bahkan sikapnya, sehingga disinilah dapat terjadi efek perubahan sikap kepada yang menerima pesan. Dan ciri-ciri yang ketiga ialah komunikasi interpersonal biasa menggunakan bahasa formal maupun informal. Contoh dalam menggunakan bahasa formal ialah ketika mahasiswa-mahasiswi mempresentasikan materi yang telah diberikan kepada dosen. Pada umumnya, mahasiswa mempresentasikan materinya kepada teman-teman dengan menggunakan bahasa formal. Memang terkadang kita menemukan beberapa mahasiswa yang menggunakan bahasa tidak formal, tetapi pada umumnya dan yang sering saya jumpai ialah mereka menggunakan bahasa formal. Nah, selanjutnya ialah informal. Informal ialah ketika kita bertemu dengan teman kita, lalu kita membahas tentang masa lalu, kita membahas tentang apa saja pengalaman mereka, meluangkan ide. Nah, terkadang kita menggunakan bahasa tidak formal dengan menggunakan bahasa keseharian kita atau bahasa daerah kita. Ciri selanjutnya ialah komunikasi interpersonal biasanya dalam suasana kedekatan atau cenderung mendekati keakraban. Nah, untuk mengarah kepada suasana kedekatan atau keakraban, tentunya kedua belah pihak yaitu komunikator dan komunikan harus berani membuka hati. Setiap menyampaikan pesan harus berani membuka hati dan siap menerima keterus-terangan dari pihak lain. Dan ciri-ciri yang kelima ialah ciri komunikasi interpersonal terjadi antara komunikator dan komunikan, biasanya menjalin komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal ialah ketika
pendapat, meluangkan ide bersama lawan bicara kita. Nah, itulah yang disebut dengan verbal. Selanjutnya ialah non-verbal. Non-verbal ialah gerak-gerik tubuh kita, bahasa isyarat, raut wajah kita, seperti halnya gerak tangan kita yang menunjukkan sikap kita, seperti halnya raut wajah kita, entah itu kita menunjukkan raut wajah nampak bahagia, senang, sedih, dan semuanya tergantung dari berita yang kita sampaikan kepada lawan bicara kita. Ciri yang keenam ialah komunikasinya berlangsung simultan dan spontan. Nah, apa sih simultan dan spontan itu? Artinya ialah komunikasi interpersonal ini bisa terjadi di saat yang sama, yaitu simultan dan bersifat spontan atau tidak direncanakan terlebih dahulu. Contohnya ialah ketika saya tidak sengaja bertemu dengan kawan saya semasa saya SMP, secara tidak sengaja saya pasti menyapa dan berbicara kepadanya. Tanpa saya sadari, saya mengeluarkan beberapa ide-ide saya, meluangkan ide-ide saya, dan secara tidak sengaja dan terencana, terkadang saya pasti akan membahas mengenai pengalaman saya di bangku kuliah. Nah, disitulah kita saling bertukar pendapat dan bertukar ide tanpa kita sadari. Nah, saya akan menjelaskan mengenai tujuan komunikasi interpersonal. Apa sih tujuan adanya komunikasi interpersonal itu sendiri? Nah, adapun tujuannya ialah komunikasi interpersonal dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Adapun tujuan tertentunya ialah yang pertama, untuk menyampaikan informasi. Nah, di sini ialah informasi apa yang ingin kita sampaikan kepada lawan bicara kita. Apakah informasi seputar lowongan kerja, informasi seputar reunian, dan masih banyak informasi lainnya. Yang kedua, untuk berbagi pengalaman. Nah, manakala pengalaman yang kita share kepada lawan bicara kita itu bisa bermanfaat terhadap mereka, bisa meluangkan inovasi-inovasi mereka, meluangkan ide-ide mereka, dan mereka dapat mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman kita. Nah, selanjutnya ialah untuk mengembangkan simpati, dan keempat, untuk melakukan kerjasama, kelima, untuk mengembangkan inovasi, dan keenam, untuk mengungkapkan isi hati atau ide. Dan yang terakhir ialah untuk memahami orang lain. Dan masih banyak sih sebenarnya tujuan-tujuan dari komunikasi interpersonal itu sendiri. Selanjutnya saya akan melangkah ke proses komunikasi interpersonal. Adapun proses komunikasi interpersonal ialah yang pertama, pengirim atau source dan penerima pesan. Dalam komunikasi interpersonal ada dua orang atau lebih yang berkomunikasi. Salah satu orang mengirim pesan, sementara orang yang lain menerima pesan dan menerjemahkan pesan tersebut. Dalam berkomunikasi ada proses decoding dan encoding. Decoding adalah kegiatan memberi makna pesan yang disampaikan, dan sedangkan encoding adalah kegiatan memproduksi pesan itu sendiri. Selanjutnya ialah message atau pesan. Pesan adalah sinyal yang bekerja sebagai stimulasi bagi komunikan. Pesan tidak berbentuk suara. Pesan bisa berbentuk suara, bau, rasa, visual, dan berbagai kombinasinya. Pesan bisa dilakukan secara terencana, tidak sengaja, dan asal bicara. Pada komunikasi interpersonal dapat mengirim dan menerima pesan yang bisa diekspresikan secara verbal dan non-verbal. Pesan non-verbal bisa berupa gestur tangan, gerak mulut, dan gerakan mata. Selanjutnya ialah feedback atau umpan balik. Dalam menyampaikan pesan akan menerima proses umpan balik. Feedback adalah reaksi yang muncul ketika seseorang menyampaikan pesan. Orang yang menerima pesan bisa mendengar dan menulis pesan tersebut. Feedback itu sendiri adalah misalnya kita menyampaikan pesan kepada seseorang. Nah, disinilah kita bisa melihat bagaimana reaksi atau umpan balik lawan bicara kita terhadap pesan yang kita sampaikan. Selanjutnya ialah kalimat pembuka. Tentu saja dalam menyampaikan pesan kita tidak langsung kepada intinya. Kita terlebih dahulu menggunakan atau memiliki kalimat pembuka sebelum kita masuk ke informasi yang utamanya. Kalimat pembuka itu bisa berupa penanyaan kabar. Nah, kalimat pembuka ini berguna untuk meyakinkan si penerima pesan supaya bisa mengerti apa yang kita sampaikan.
Nah, selanjutnya ialah channel atau media. Proses komunikasi membutuhkan media untuk menyalurkan pesan bisa sampai kepada penerima. Media dalam komunikasi interpersonal bisa berupa telepon, email, atau bertemu secara langsung. Selanjutnya ialah noise. Dalam komunikasi interpersonal itu sendiri tentu saja ada hambatan-hambatan yang terjadi di dalamnya yang bisa mengganggu. Hambatan ini bisa mengalami penerima pesan memproses informasi. Nah, terkadang orang yang menerima pesan tersebut bisa salah paham dan salah tangkap. Seperti halnya kita menyampaikan pesan terhadap orang, tetapi orang itu tidak mengerti apa maksud dari kita. Mereka mereka berbeda penangkapan makna dari apa yang kita sampaikan. Maka dari itu pentingnya kita mengenali sifat dari lawan bicara kita tersebut. Misalnya lawan bicara kita ialah anak kecil, maka kita akan menggunakan bahasa yang lembut, bahasa yang mudah dimengerti oleh anak kecil, agar si anak kecil itu tidak salah paham dengan berita atau pesan yang kita sampaikan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai teori-teori komunikasi interpersonal yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.